Suara angin yang lembut, langit senja yang indah, dan gambaran kehidupan sehari-hari yang penuh ketenangan di MTS NU Raudhatus Sibian. Di balik setiap ritual spiritual yang menghubungkan manusia dengan Yang Maha Kuasa, ada warisan yang tak ternilai. Salah satunya adalah Rotib Al-Hadad, sebuah doa dan zikir yang telah mengalir dalam kehidupan umat muslim, membawa ketenangan hati, kedamaian, dan keberkahan. Dalam dokumenter ini, kita akan menggali lebih dalam tentang Rotib Al-Hadad, karya agung dari seorang ulama besar, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad adalah seorang wali besar yang dilahirkan di Hadramaut, Yaman pada abad ke-17. Beliau dikenal sebagai seorang ulama, mufti, dan ahli spiritual yang mendalam ilmunya. Salah satu sumbangan terbesar beliau kepada umat Islam adalah Rotib Al-Hadad, sebuah doa yang dikenal luas oleh umat muslim di seluruh dunia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, ini jam jenengan untuk Rotib Al-Hadad. Oh ya? Baiklah, kamu kembali ke kelas. Bapak segera ke sana. Rotib Al-Hadad adalah sebuah zikir dan doa yang terdiri dari rangkaian pujian kepada Allah, Rasulullah, serta para sahabat dan orang-orang soleh. Rotib ini memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, membawa ketenangan batin, dan menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Rotib ini sering dibaca dalam kelompok yang menciptakan ikatan erat antara sesama umat manusia. Rotib Al-Hadad bukan sekedar rangkaian kata. Setiap kalimatnya mengandung makna yang mendalam, yang mampu menyentuh hati, membangkitkan kesadaran spiritual, serta menyucikan jiwa. Keistimewaan doa ini tidak hanya terletak pada lafalnya, tetapi juga pengaruhnya yang mendalam terhadap hati dan kehidupan sehari-hari. Rotib Al-Hadad telah menjadi bagian penting dalam kehidupan umat muslim, dimanapun mereka berada. Bagi sebagian orang, membaca Rotib Al-Hadad adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperoleh keselamatan, dan memohon keberkahan dalam kehidupan. Tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah, di perjalanan, bahkan dalam kesibukan sehari-hari. Rotib Al-Hadad juga menjadi teman yang setia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit tentang Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dan juga Rotib Al-Haddad. Mengapa kita perlu sekali untuk mengamalkan daripada Rotib Al-Haddad? Ini tidak terlepas dari sosok pribadi Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad itu sendiri. Mengingat beliau itu selain daripada wali min auliyaillah, beliau juga salah satu ulama yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran salaf, ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Hal itu sangat tampak ketika beliau membuat tartib zikir-zikir yang akhirnya terkenal di masyarakat luas dengan Rotibul Haddad. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad sedari kecil sudah memiliki ketertarikan dan juga kecenderungan
untuk mengikuti ajaran-ajaran para salafus saleh. Sehingga ketika beliau sudah mencapai umurnya yang sepuh, akhirnya terciptalah Ratibul Haddad ini, bagian daripada riyadhah-riyadhah, latihan-latihan beliau, dan juga kedewasaan beliau dalam mencapai tingkat kewalian. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad sendiri merupakan sosok yang terlatih untuk religius, dan sosok yang terlatih untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali yang menyaksikan tentang kewalian beliau. Kalau dikatakan bahwasanya al-istiqamatu khairun min alfi karamah, satu istiqamah dalam sebuah amal merupakan lebih baik daripada 1000 keramat, maka Imam Abdullah bin Al-Haddad sendiri memiliki banyak sekali keistiqomahan yang beliau lakukan semenjak dari kecil. Diriwayatkan beliau itu sudah buta sejak kecilnya. Lalu di Hadramaut, di kawasan beliau hidup saat itu, beliau selalu berusaha untuk mampir ke seluruh masjid yang ada di Hadramaut Tarib. Dikatakan masjid saat itu ada sekitar 360-an masjid. Beliau berusaha untuk masuk. Setiap masjid yang disinggahinya selalu sholat 2 rakaat. Dan waktu itu beliau belum umur dewasa, masih umur kecil, masih kisaran umur 7 sampai 10 tahun. Bayangkan, anak sekecil itu sudah terlatih untuk beribadah, sudah memiliki ketertarikan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran ketika beliau sudah dewasa, beliau adalah haddad, orang yang memandai besi. Al-Haddad secara bahasa adalah orang yang memandai besi. Maka terkenal dengan istilah yang lain, haddadul qulub, orang yang pandai untuk melunakkan hati-hati yang keras. Sehingga salah satu fadilah untuk mendawamkan, mengistiqomahkan Ratibul Haddad ini adalah bagi pembacanya, insya Allah hatinya akan menjadi lembut, hatinya akan menjadi hati yang seperti orang-orang salaf, yang akan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sendiri mungkin tidak memiliki ijazah daripada Ratibul Haddad ini, tapi Ratibul Haddad ini bisa diamalkan oleh semua orang seperti yang telah ditegaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad sendiri. Maka banyak sekali orang-orang yang mendapatkan fadilah-fadilah daripada keistimewaan Ratibul Haddad ini. Kalau saya boleh bercerita sendiri, saya sendiri pernah mengalami beberapa kejadian-kejadian yang luar biasa ketika membaca Ratibul Haddad ini. Waktu itu kami berada di Madinah, kuliah di Universitas Islam Madinah di sana, dan kami berusaha untuk mendawamkan membaca Maulid Simtud Duror. Sebelum baca Maulid, kami selalu berusaha untuk mengawalinya dengan membaca Ratibul Haddad. Dan kita tahu Arab Saudi kisaran tahun 2010 sampai 2015 itu masih dipegang oleh Salafi. Mereka selalu mengintai dan mengawasi kanan kiri area Masjid Nabawi, siapa yang melakukan maulid, siapa yang melakukan tahlilan, siapa yang melakukan zikir-zikir yang menurut mereka adalah bid'ah dan musyrik. Anehnya, ketika kami hendak membaca Maulid Simtud Duror dan kami memulainya dengan membaca Ratibul Haddad, dan suara itu agak keras, tapi luar biasanya polisi-polisi di sekitar situ seakan-akan tidak melihat kami sedang melaksanakan pembacaan Ratibul Haddad. Ini adalah salah satu keramat yang mungkin bisa kami rasakan. Dan dengan berkah Ratibul Haddad juga, alhamdulillah, kami bertemu dengan beberapa ulama saleh yang ada di sana. Ada pernah ketemu dengan Habib Umar bin Hafidh setelah baca Ratibul Haddad. Kami juga pernah bertemu dengan Al-Habib Hasan bin Ja'far Segaf setelah bertemu Al-Imam Al-Haddad. Kami pernah bertemu dengan Habib Jindan setelah bertemu Al-Imam Al-Haddad, dan beberapa guru-guru yang lainnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Maka sudah sepatutnya Ratibul Haddad ini bisa kita amalkan setiap hari, karena yang membuat adalah waliullah. Kalau kita membuat tartib urutan wiridan sendiri, kita yakin kita bukan orang yang memiliki hubungan koneksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka paling nyaman adalah kita mengamalkan apa yang sudah ditetapkan oleh para aulia, salah satunya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu sendiri. Terima kasih.
Ratib al-hadat adalah warisan spiritual yang melampaui waktu. Doa ini terus hidup dalam setiap lisan yang mengucapkannya dan dalam setiap hati yang merasakannya. Sebuah pengingat bahwa dalam kesibukan dunia ada kekuatan yang dapat membawa kita kembali ke kedamaian batin. Melalui ratib al-hadat, kita diajak untuk merenung, mengingat, dan merasakan kehadirannya. Sebuah perjalanan spiritual yang tidak pernah berakhir.